Bertemu lagi bersama saya Muhammad Anik. Di video kali ini saya ingin berbagi informasi ke teman-teman semua yang datang ke video ini lagi cari cara gimana untuk sewa domain hosting di Hostinger. Nah, saya akan kasih tutorialnya, prakteknya gimana sampai berhasil melakukan pembelian gitu ya. Hostinger ini salah satu layanan langganan saya, favorit saya ketika saya lagi ngebangun sebuah website, entah buat kebutuhan pribadi ataupun untuk kebutuhan klien-klien saya. Nah, seperti apa prakteknya? Yuk ikuti video ini sampai selesai. Oke, untuk kalian yang pengen sewa domain hosting di Hostinger, linknya sudah saya taruh di deskripsi video ini dan juga di kolom komentar ya. Di situ sudah saya pin. Jadi teman-teman tinggal klik aja, nanti akan masuk ke website resminya yaitu Hostinger. Yang ini nih. Nah, teman-teman, di Hostinger ini saya selalu langganan, jadi mungkin hampir sebagian itu, kebanyakan besar itu saya pakainya hosting dari Hostinger ini ya. Selebihnya saya pakai layanan lain. Tapi ini adalah salah satu yang saya favoritkan. Kenapa? Karena speednya nggak pernah gagal teman-teman. Jadi saya enak banget pakai hosting dari sini tuh ngebut websitenya. Kalau teman-teman pengen sewa domain hosting di sini, nah kita bisa lihat informasi lengkapnya. Jadi di sini teman-teman bisa sewa berbagai macam kebutuhan untuk website atau aplikasi teman-teman nih. Bisa khusus buat WordPress, terus website builder juga ada, hosting, ada web hosting, cloud hosting, VPS hosting, email hosting, dan juga ada ini pro ya, pro dan ini domain. Nah, kebutuhan saya di sini pengen beli atau sewa domain dan hosting. Kemudian saya scroll ke bawah sini dan teman-teman juga bisa lihat ada 4 pilihan paket yang bisa ditentukan. Jadi murah-murah ya. Dari ada paket single, premium, bisnis, cloud startup, dan juga di sini ada informasi tambahan lainnya. Kalau misalkan teman-teman pengen baca, tinggal scroll aja ke bawah gitu ya. Nah, teman-teman kalau misalkan pengen sewa domain dan hosting, di sini itu di Hostinger itu biasanya kita belinya itu dari hostingnya dulu. Jadi kita beli hostingnya dulu, kemudian nanti biasanya kalau misalkan teman-teman domainnya itu pilihannya .com atau ada ya domain sejenis, itu ada yang memang free. Jadi teman-teman cukup beli hostingnya aja terus free domain gitu. Tapi domainnya ini nggak semua ekstensi, hanya domain-domain tertentu. Atau kalau teman-teman sudah punya domainnya, berarti nanti teman-teman tinggal hubungkan aja ke hostingnya. Nah, kebetulan di sini saya masih belum punya sama sekali dan saya pengen beli hostingnya dulu, yang nanti saya baru beli domainnya gitu. Oke ya. Di sini teman-teman ada 4 paket. Ada single, premium, bisnis, dan juga cloud startup. Perbedaannya bisa teman-teman lihat semua di sini. Yang single itu cocok untuk pemula, premium untuk blog dan website sederhana, website bisnis dan toko online, cloud startup untuk dedicated resource untuk performa website yang optimal. Untuk spesifikasinya ada di bawahnya sini teman-teman. Dari satu website 100, 100, 300, dan ini untuk SSD storage-nya juga 50, 100, 200, 300. Jadi teman-teman bisa sesuaikan aja dengan budget teman-teman dan juga kebutuhan teman-teman kalau misalkan pengen sewa hosting di Hostinger ini ya. Saya pengen sewa di Hostinger itu menggunakan yang paket bisnis karena kebutuhan saya untuk membangun website portal online atau website berita. Jadi saya pengen pakainya yang bisnis. Nah, untuk teman-teman yang mungkin websitenya untuk pribadi atau toko online, company profile, landing page gitu ya, pakai yang premium atau yang bisnis ini aja sebenarnya udah cukup. Nah, di sini saya praktekkan, saya pilih paket yang bisnis. Jadi saya pilih di sini, pilih paket. Nah, setelah itu nanti akan muncul untuk halaman keranjang belanja kita ya teman-teman ya. Di sini saya ngambilnya paket bisnis dan untuk durasinya saya pilih yang 12 bulan. Oh iya, jadi sebelum teman-teman bikin akun di Hostinger, teman-teman juga harus siapin dulu ya untuk beberapa datanya. Contohnya kayak email, terus nomor telepon dan juga alamat. Karena nanti untuk registrasi di Hostinger untuk pembuatan akunnya. Oke, kalau udah siap dan udah dipilih, saya pilih durasi 12 bulan. Kemudian di sini untuk harganya kita bisa lihat 59.900 per bulan dan dapat diskon 54%. Jadi totalnya tadinya segini itu sekarang totalnya tadinya 1 juta segini gitu ya. Kemudian jadinya 718. Nah, kalau udah teman-teman tinggal klik lanjutkan aja.
Kemudian di sini teman-teman akan disodorkan untuk membuat akun ya. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen lebih simpel, teman-teman bisa buat akun menggunakan Google Gmail aja. Di sini saya pakai ini, jadi saya tinggal klik logo Google-nya, terus masuk, pilih email yang teman-teman sudah punya ya. Tinggal lanjutkan aja. Nanti otomatis akunnya akan terdaftar gitu ya. Setelah itu teman-teman, nanti kita akan disuguhkan juga ke halaman penagihannya. Contohnya kayak gini. Jadi kita harus mengisi beberapa data. Ada alamat penagihan di sini, nama depan, nama belakang, nomor telepon, domisili dan juga alamat gitu ya. Yuk kita isi dulu teman-teman. Nah, teman-teman, kalau misalkan sudah keisi semua, kita juga bisa lihat di sebelah kanan di sini kita bisa cek untuk daftar pesanannya. Untuk hostingnya paket bisnis, kemudian di sebelah sini adalah totalannya 718.800 gitu ya. Nah, kalau udah kita tinggal klik aja lanjutkan. Kemudian kita akan disuruh untuk memilih pembayarannya mau pakai apa gitu ya. Nah, di sini ada banyak banget pilihannya dari kartu kredit gitu ya, PayPal, BCA, BNI, BRI, Mandiri, OVO dan Kris. Kemudian di sebelah sini juga ada total keseluruhannya teman-teman. Di sini kalau misalkan terhitung secara total dan sudah termasuk pajak dan biaya tambahan, itu totalnya jadi 797.000. Jadi kena mungkin VPN gitu ya, 79.000. Kemudian kalau misalkan teman-teman udah cek dan pastikan budgetnya sesuai, teman-teman tinggal pilih metode pembayarannya. Di sini saya pengen pakai Kris teman-teman pembayarannya. Jadi saya pilih yang ini. Kemudian saya tinggal klik buat tagihan pembayaran dan tunggu sampai kodenya keluar. Kalau udah keluar seperti ini, tugas kita tinggal transfer aja. Dan di sini saya coba transfer dulu ya. Kalau udah ke transfer, nanti akan secara otomatis terkonfirmasi seperti ini teman-teman. Nanti akan diarahkan ke halaman setelah checkout ya. Jadi langsung masuk ke halaman dashboard kita atau dashboard kita sebagai user di Hostinger gitu ya. Teman-teman, di sini juga setelah misalkan teman-teman melakukan pembayaran, bisa langsung melakukan setup sebelum kita masuk ke halaman dashboard Hostingernya. Nah, di sini teman-teman kalau misalkan pengen merubah ke bahasa Indonesia, tinggal rubah aja, klik di pojok sini, terus pilih bahasa Indonesia. Nah, nanti akan berubah seperti ini. Itu ya untuk mempermudah. Terus kita tinggal isi aja. Di sini untuk siapa Anda membuat website ini, saya pengen untuk diri sendiri. Terus klik selanjutnya, ingin buat website baru atau migrasi website. Saya pengen bikin website baru. Kemudian di sini kita disuruh untuk pilih langkah awal membuat website. Nah, teman-teman bisa sesuaikan mau pakai website builder Hostinger atau WordPress. Nah, di sini saya akan melewati pilihan ini dan saya pilih untuk yang situs web PHP atau HTML kosong ya, kayak gini. Nah, teman-teman, kalau misalkan teman-teman menggunakan domain.com atau domain yang saat di Hostinger di sini itu di bagian depan ya. Di bagian depan itu, nah di sini kalau misalkan teman-teman menggunakan, bentar, di bagian mana ya? Nah, di bagian sini teman-teman. Kalau misalkan di bagian sini teman-teman kemarin ngecek ya, sebelumnya ngecek itu dapat domain gratis dengan ketentuan ekstensinya ini nih. Ada .me, pw, .com, fun, .isu, .net gitu ya. Kalau misalkan ekstensi teman-teman termasuk, berarti nanti teman-teman tinggal ketikkan aja nama domainnya itu di sini. Karena saya pengen menggunakan domain yang nggak ada di sini, jadi saya harus bayar lagi ya. Karena saya akan menggunakan domain ekstensinya .co.id. Intinya di sini tinggal ketikkan aja untuk nama domainnya teman-teman. Di sini saya pengen nama domainnya itu seperti ini. Jadi tintamalut.co.id ini domain yang pengen saya daftarkan ya, dan harganya di sini saya harus bayar lagi 299.900. Tapi kalau misalkan teman-teman pakainya .com itu secara otomatis sudah gratis dan nggak perlu bayar lagi, cukup bayar hostingnya aja. Itu dapat domain gratis selama 1 tahun ke depan teman-teman. Oke, kalau misalkan udah tinggal klik selanjutnya aja. Kemudian kalau saya harus melakukan pembayaran lagi teman-teman ya, di sini saya akan konfirmasi dulu. Dan kalau misalkan teman-teman domainnya dapat gratis, biasanya di sini tuh teman-teman langsung masuk ke proses selanjutnya. Jadi nggak perlu bayar-bayar lagi. Oke, kalau kayak gini kita tinggal klik selanjutnya aja, nanti tinggal bayar. Untuk lokasi audiensnya di sini ada beberapa pilihan, Amerika, Jerman, Prancis ya. Sini saya audiensnya Indonesia, kemudian klik selanjutnya.
dan kita tunggu proses ini sebentar teman-teman ya. Jadi proses inisialisasi pengaturan ya, tunggu beberapa menit aja. Oke, kalau udah selesai teman-teman di sini akan diarahkan ke halaman dashboard Hostinger ya. Jadi seperti inilah untuk dashboard Hostinger, dan kalau misalkan sudah sampai tahap ini berarti teman-teman sudah berhasil melakukan pembelian atau sewa hosting di Hostinger. Teman-teman juga bisa cek untuk emailnya ya. Di situ pasti sudah banyak notifikasi registrasi tentang akun kita. Nah, di sini saya sudah ada nih Hostinger, pembayaran berhasil ya. Oke teman-teman, jadi silakan bisa praktekkan kalau misalkan teman-teman pengen sewa domain hosting di Hostinger. Pastikan teman-teman menentukan domainnya itu termasuk domain yang dapat promo gratis selama 1 tahun ke depan, atau termasuk kayak saya yang nggak dapat gratis gitu ya. Jadi di sini saya dapatnya domainnya harus bayar lagi sejumlah sesuai tagihan ya, saya nanti cek. Dan kalau sudah berhasil semua, teman-teman tinggal lanjutkan untuk melakukan instalasi ke berbagai kebutuhan teman-teman, entah itu pakai CMS WordPress ataupun website custom. Oke teman-teman, semoga membantu, dan kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut seputar dunia bisnis dan juga digital marketing, teman-teman bisa komen di kolom komentar video ini. Nanti saya coba buatkan video secara terpisah agar kita bisa terus saling berbagi seputar industri kreatif.